Ya, karena kalau kita bicara ilmu parenting itu nggak ada pakem yang saklek begitu ya. Betul. Tergantung mazhabnya, tergantung budayanya. Misalnya kita habis bertengkar nih sama suami kita gitu ya, nangis-nangis, terus habis itu kan keluar, terus kita pura-pura bahagia, halo sayang, gitu kan. Rautnya bahagia, tapi energi kita kan belum bahagia dan anak bisa merasakan itu. Gitu. Serial killer, para pembunuh bayaran, psikopat-psikopat itu begitu ya. Kalau saya baca, saya pelajari memang 90% itu karena konflik dengan ibunya. Halo. Selamat pagi. Selalu tidak kompak, satunya hai, satunya halo. Iya. Kalau selamat pagi sekarang kelihatan ya, karena kelihatan sekali cahayanya wah terang. Kalau saya bilang selamat kita syuting malam, hari ini nggak pagi. mungkin dong. Iya, Kan betul. sudah kelihatan cahaya. Kita nggak perlu debat, kita sedang ada di luar, di rumahnya orang nih, dan ada langsung Bu Tuti. Betul. Nah. Nah, langsung disepil. Iya dong. Karena kamera cuma satu. Iya. Bukan kamera host. Kalau kamera host Kita langsung ya. langsung kelihatan. Siapakah ini beliau? Mas, ini kita kedatangan narasumber yang nantinya juga akan praktik di RSA Kendang Sari. Sudah kita sedikit di melalui YouTube kita nih, Mas. Betul sekali. Bu Tuti Septriasih, MPSI, Psikolog klinis. psikolog klinis. Iya. Dewasa Ibu ya? Dewasa. Wah. Ini yang Tambah sudah. komplit kan Jadi yang ini. di sini semua ini kandidat-kandidat pasien saya. Ini dia kan sudah mulai nih kan. Kenapa kok keringatan? Kenapa kok keringatan? Banyak masalah dia kayaknya, Mas. Banyak masalah. Jadi pikir juga saya juga sih. Oke. Apa kabar, Bu? Iya. Baik Mas, selamat Iya. datang di tempat praktek saya. Siap. Siap. Nanti kita juga akan sering bertemu di tempat praktek yang di RSI akan dasar. Asik. Iya. Iya. Bu Tuti, ini terima kasih sebelumnya kita sudah diberikan waktunya di sela-sela prakteknya kita bisa ngobrol bareng di podcast RSA Kendang Sari Mer di Mer Space. Nah, begitu. Mer Space ya. Mer Oke. Space. Iya. Sapaan untuk para penonton kita, Bu, Merdos. Merdos. Halo Merdos. Selamat pagi Merdos. Selamat pagi, Merdos. Iya. Iya. Oke, Bu Tuti, mungkin sekilas sebelum kita masuk ke tema, kita hari ini akan bincang-bincang tentang apa itu, Mas? Tentang apa tuh, Mas? Apa? Cerita tentang bagaimana menjaga mental untuk para Betul. ibu kan seperti itu ya. Betul, untuk para ibu-ibu yang mungkin Sebenarnya bukan ibu-ibu aja sih. Enggak, ya, cuman wanita lebih tepatnya ya. Dan Cuman dewasa. untuk menuju ke tema kita mungkin ke ibu-ibu yang biasanya kebanyakan tuh, Mas. Yang baru melahirkan kan ada yang namanya Iya. perubahan hormon dan Masa masih jadi ibu baru itu apa biasanya ibu kan baru banyak kan itu. ya. Iya benar, itu juga saya alami pada waktu. Nah, nanti Oh, ya melahirkan. ya. Langsung melahirkan. Istri dong. Oh iya. Kirain Mas Fedi melahirkan. Tidak, makanya Heboh, tidak saya heboh, saya heboh. Bukan heboh lagi nih, pasti nggak usah lihat perut. Oke, sebelum itu kita ngobrol dulu dengan Bu Tuti nih. Bu Tuti mungkin bisa kita cerita dulu sebelumnya ini, Bu, berapa lama sih Bu udah menjadi psikolog klinis dewasa ini? Begitu. Kalau saya menjadi psikolog klinis dewasa itu sejak 2011, kemudian itu masih bergabung dengan corporate begitu ya, sebagai psikolog klinis yang internal corporate begitu. Tapi kemudian akhirnya saya memutuskan untuk praktek sendiri begitu ya. Itu di 2018. Di 2018 terus sampai sekarang. Dan nanti di RSIA Kendang Sari Mer segera di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu. Betul. Nanti di sini ditulis jadwalnya sama Mas Angga nih. Nah, terusin aja ya. edit terus nih. Nambah ya. Nambah pekerjaan. Iya. Oke, Bu Tuti, apa sih Bu perbedaannya psikolog klinis dengan psikolog lainnya gitu? Oke. Kalau kita bicara psikolog klinis itu adalah tenaga kesehatan yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi kami tunduk pada aturan Kementerian Kesehatan. Sedangkan psikolog lainnya itu bernaung di
organisasi yang mereka ada organisasinya sendiri ya, Himpunan Psikologi Indonesia begitu. Jadi mereka mengacu menggunakan peraturan yang diturunkan dari sekarang apa Kemendikbudristek apa tuh yang pokoknya Kementerian Pendidikan. Jadi perbedaannya di situ, kami di bawahnya Kementerian Kesehatan, kalau psikolog lainnya itu di bawah bernaungnya di bawah Kementerian Pendidikan, undang-undang yang digunakan begitu ya. Kewenangannya pun juga berbeda. Kalau kewenangan kami menegakkan, salah satunya adalah menegakkan diagnosis menggunakan ICD-10 yang juga digunakan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Atau menggunakan, kalau khusus untuk kejiwaan yang digunakan juga oleh psikiater adalah DSM-5 yang sudah direvisi. Perbedaannya di situ. Jadi kami memang benar-benar fokus pada istilahnya kesehatan jiwa. Gitu. Bahasa awamnya ini Bu. Jadi itu mental lebih health. Mental health. Seperti itu. Betul. Ya. Berarti bukan seperti biasanya kalau kita lagi mau masuk nih dari keterima pekerjaan ada kan ada tes psikolognya betul. Itu berbeda lagi. Kalau itu berbeda karena kami ini menangani lebih banyaknya adalah normal bermasalah ke arah patologis. Sedangkan kalau psikolog lainnya itu bermain di orang-orang yang high functioning, yang normal gitu ya. Masalah tipis-tipis tapi bukan yang terkait dengan kejiwaan. Betul. Mental health tadi. Pas ini berarti. Pas banget. Pasti. Karena sebelumnya juga kita ada topik di YouTube kita mental health. Iya, dengan Bu Maria ya. Betul. Bisa anak ya. Di scroll di YouTube-nya pasti ada tuh. Sekarang berlanjut di YouTube. Dewasa ini. Mantep banget, Mas. Udah lengkap nih. Dan memang harus nonton YouTube-nya Merdi Hebarspace. Oke. Oh, seperti itu Bu. Jadi itu Kak sebenarnya treatmentnya itu seperti apa sebenarnya? Kalau treatmentnya di psikolog klinis itu mereka kewenangannya ada di psikoterapi. Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan psikofarmakoterapi ya. Kalau psikofarmakoterapi itu adalah ranahnya psikiater. Teman-teman sejawat di kedokteran jiwa itu yang berhak memberikan psikofarmakoterapi. Tapi kalau intervensinya sebenarnya kami dan psikiater itu sama untuk psikoterapinya. Mereka juga memiliki skill psikoterapi. Contoh nih misalnya cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy. Ya salah satu contohnya tuh kayak ini apa namanya yang penanganan trauma itu ya yang namanya saya lupa panjangannya tapi kalau disingkatnya EMDR itu juga teman-teman psikiater juga mempunyai skill itu. Perbedaannya hanyalah kami tidak punya kewenangan untuk meresepkan obat karena sekolahnya beda. Kami sekolahnya psikologis, sedangkan kalau psikiater kan sekolahnya memang kedokteran begitu. Jadi kami pun juga kalau misalnya workshop itu ya, itu pun sasaran pesertanya sama. Ya, ada psikiater, ada psikolog klinis begitu ya. Jadi kalau yang sekarang itu kan workshop itu semua terpusat pada satu sehat di lataran sehat itu kan. Nah, jadi biasanya kami mengikuti acara-acara yang juga teman-teman psikiater punya, teman-teman psikiater pun juga bisa ikut acara-acara kami karena SKP-nya pun juga diakui. Gitu. Oke. Saya tertarik sama tadi dikatakan sama Bu Tuti itu terapi. Bentuk terapinya itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan salah satu contoh deh gitu. Betul. Kalau misalnya kita bicara terapi yang paling familiar di Indonesia saat ini adalah pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan kognitif ya, perilaku. Jadi kalau bahasa Jawanya adalah kognitif behavior terapi gitu ya. Nah, itu menekankan pada restrukturisasi kognitif cara berpikir. Ya. Karena bukan sering kali ya, mungkin 90% semua masalah kejiwaan itu bermula dari mindset. Ya. Dan mindsetnya itu dikuasai oleh sesuatu hal yang negatif. Nah, ya. Negative thought yang sekarang hitsnya adalah overthinking. Putus cinta. Ya. Overthinking itu kan
negatif thought itulah yang kemudian ngerimpeti kita gitu loh. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu mikirnya negatif, akhirnya nggak maju-maju begitu ya, nggak maju-maju. Nah itu yang perlu direstrukturisasi. Cara berpikir negatifnya itu yang direstrukturisasi. Masalahnya semua bisa karena biasa. Iya, Ya. Betul. Nah betul. itulah kemudian sebabnya menggunakan behavior. Nah, behavior itu kan perilaku. Jadi restrukturisasi kognitifnya dilakukan sambil latihan terus. Karena kalau di kasus saya itu orang-orang dewasa, cara berpikirnya itu sudah terbentuk sekian lama. Untuk merestrukturisasi, merekonstruksi ulang itu kan perlu waktu. Betul. Dan latihan itulah yang kemudian disebut sebagai behavior. Ngapunten Bu. Apakah bisa merestrukturisasi pola pikir gitu tadi orang dewasa itu kan pola pikir itu kan dibentuk dari waktu masa betul. lahir ya. Karena keterbatasan itulah makanya kalau kita menggunakan pendekatan behavior maka perilaku yang mau disasar itu harus spesifik dan hanya satu direstrukturisasi baru lagi 2. Nah kalau pikiran negatifnya ada 10 ya berarti ada 10 set terapi. Betul. Memang harus di terapi satu-satu tuh permasalahannya apa tadi. Betul. Jadi misalnya nih ada ketakutan berbicara di depan umum. Ya, terus nanti diuraikan nih. Pikiran apa saja yang muncul saat berbicara di depan umum. Ya sudah, pendekatan terapinya hanya untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif saat dia bicara di depan umum saja. Iya. Itu selesai baru nanti pikiran negatif misalnya nih pikiran negatif setiap kali suami saya pergi, pikiran negatif saya nggak karu-karuan. Nah setelah itu selesai baru nanti kita ngomong masalah pikiran negatif tentang yang lain. seuzonnya dia sama suami gitu. Iya. Itu tuh tadi. Apa? Tadi. Suzon tentang suami. Bukan. Oh, bukan. Yang tadi lo Mau masuk nih? Enggak. Yang tadi enggak. lo yang bicara ke banyak orang tadi lo. Ya kan? Suka grogi juga aku kalau nge-MC itu kan. Itu tuh yang dihilangkan apa yang dilihat pada waktu MC itu mungkin Bu ya. Ya. Mantap sih, betul sekali, betul banget. Nah, tuh. Ini aja langsung kena nih saya. Jangan kan berarti harus konsultasi di sama Bu Tuti nanti di RSCA Mas ya. Iya. Berarti ini bisa ditagihkan. Bisa ditagihkan gitu. ini. Iya. Langsung. Oke, lanjut Mas. Kirim. Terkait ibu mungkin Mas. Ya, sebelum kita masuk ke tadi ya. Tadi kan saya masih penasaran lagi nih. Tadi ternyata bentuk terapinya seperti itu. Berapa persen sih Bu tingkat keberhasilannya ini biasanya? Tapi yang pertama mungkin tergantung dari dirinya sendiri ya. Itu dulu mungkin ya. Betul. Ya. Jadi dia harus kalau menerima dulu ya. Betul. Jadi ada prosesnya itu kan mesti identifikasi dulu. Setelah diidentifikasi terus nanti berikan prioritas dulu. Nah, setelah prioritas terus baru kita proses. Nah, karena ini latihan bisa karena biasa, maka mereka perlu melakukan latihan itu di kesehariannya mereka ya. Jadi kayak bikin PR, tapi PR-nya udah bentuk perilaku. Jadi misalnya kalau pikiran negatifnya muncul, apa yang harus dilakukan? Oh, ini pikiran negatif saya, ini bukan kondisi yang sebenarnya. Jadi salah satu contohnya begitu. Jadi setiap kali pikiran negatif hadir, dikonter demikian, selalu. Nah nanti misalnya durasi exercise-nya 2 minggu baru ketemu lagi gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk durasinya aja kalau yang standar itu adalah 12 minggu. Per minggu nih pertemuan itu ya. Kalau yang versi brief itu 8 minggu. Ya. 8 minggu. Betul. 8 minggu itu 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Itu yang seminggu brief 1 kali. ya, seminggu 1 kali itu yang brief, tapi standarnya 12 minggu ya. Itu dengan catatan bahwa itu baru pembentukan perilaku dasar. Ya, tadi istilahnya kalau belajar naik sepeda baru bisa jalan, belum masih ajak-ajak gini belum. Nah, itu dia perlu sharpening, mempertajamnya sendiri. Gitu.
Karena pembentukan perilaku mula-mula itu memang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Itu sebabnya kalau kita bilang probation berapa lama? 3 bulan, ya kan? Terus kalau kita ikut kursus-kursus itu satu level 3 bulan. Terus rapat kuartal 1 tahun ada 4 kuartal, berarti 1 kuartal 3 bulan. Gitu. Oke, baik. jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk mintanya instan. Nah, nggak harus bisa proses, ini. apalagi Karena kalau berproses. diketahui untuk problemnya juga banyak ya Mas ya. Pastinya Jadi memang itu harus satu-satu tergantung. yang diselesaikan, memang perlu waktu. Betul. Ya. Oke, Bu Tuti, sekarang kita masuk ke topiknya ini. Kita ke topiknya sebenarnya kemarin itu sempat kita kan buat podcast ya dengan Bu Maria. Bu Maria saat itu kita podcastnya mengenai mental health untuk anak-anak. Yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah parents-nya. Nah, kalau anak-anaknya sudah diberikan bukan challenge ya, maksudnya diberikan seperti ini. Dikasih ini. Bagaimana dengan orang tuanya sendiri? Betul sekali. Perilakunya orang tua sendiri. Termasuk buat saya juga nih. untuk bisa memberikan contoh, kan orang tua itu kan bisa dikatakan adalah kan sebagai role model ya. Sebagai role modelnya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya menjadi orang tua yang baik atau menjadi orang tua yang idaman itu kira-kira itu seperti apa sih gitu loh. Mungkin itu dulu pertama gitu. Ini PR yang susah sekali ya, karena kalau kita bicara ilmu parenting itu nggak ada pakem yang saklek begitu ya. Tergantung mazhabnya, tergantung budayanya. Ya, contoh nih aja ya. Kalau di luar negeri itu dari bayi mereka udah tidur tinggal sendiri, hanya dipantau lewat CCTV. Ya, yang walkie-talkie baby itu ya. Kalau di Indonesia sebelum menikah mana boleh keluar rumah, nggak kan? Nah, itu sudah perbedaan. Jadi memang kalau kita bicara parenting idaman itu sesuai kebutuhan si anak. Nah, yang mengetahui kebutuhan si anak tentunya orang tua ya, gitu. Jadi yang bisa saya katakan di sini, kalau mau mental health anaknya bahagia, maka orang tuanya yang harus bahagia dulu. Nah, itu dia. Karena anak-anak role model ya, salah satunya mereka melihat, mereka mendengar, mereka meniru, dan yang pasti adalah mereka menyerap energi dari orang tuanya ya. Karena kan mereka hidup sebagian besar menghabiskan waktunya dengan orang tua, beda dengan kita orang dewasa yang bisa keluyuran. Kalau mereka kan enggak, mereka anak-anak sangat bergantung pada orang tua. Betul. Kita bisa berkata enggak boleh gitu ya, tapi ternyata sebenarnya. Jadi kan terus anak ngelihat, kok mama bilang enggak boleh tapi mama melakukan. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan begitu ya. Kemudian ketika kita mencoba, misalnya kita habis bertengkar nih sama suami kita gitu ya, nangis-nangis, terus habis itu kan keluar, terus kita pura-pura bahagia, halo sayang, gitu kan, rautnya bahagia, tapi energi kita kan belum bahagia dan anak bisa merasakan itu. Oh gitu Bu. Wow. Ya. Gitu. Mama kok nangis? Iya nggak apa-apa. Nanti anaknya, adik kok nangis? Iya nggak apa-apa. Karena mamanya kalau nangis ditanyain, iya nggak apa-apa. Jadi anaknya pun juga kalau ditanyain nangis, kenapa? Nggak apa-apa. Padahal itu hanya dari energinya aja ya. Karena kerasa sekali gitu. Soalnya apa nih? Kalau kita bicara parenting, memang ini tugas berat seorang ibu. Karena apa? Karena ibu memiliki tambahan 9 bulan bersama si anak lebih dulu daripada si bapak. Ya. Jadi anak itu sudah terikat. Kan di rahim itu kan diikat gitu ya sama ari-ari itu kan berarti kan cara komunikasi ibu dengan anak ya melewat energi itu tadi, dia merasakan kita gembira, kita sedih, apa itu kan kerasa ya, gitu ya. Kalau misalnya kita menguap satu, semuanya menguap kan kayak gitu ya. Itu kan menunjukkan energi. Jadi 9 bulan itu kerasa banget 24/7. Gitu. Nah, kita kuliah 1 semester 6 bulan itu aja rasanya kok lama. Itu juga 24/7. Jadi ketika anak berada di rahim ibu selama 9 bulan bersama, anak itu ya sangat terikat. Jadi kerasa banget perubahan energi
dari ibunya. Itu yang kemudian makanya kalau parenting itu kok banyak fokus ke ibu ya karena salah satunya ikatan 9 bulan itu yang keistimewaannya di situ. Gitu. Jadi bukannya kita mau rasis, kok mau seksis atau membedakan diskriminasi bukan, tapi kita punya tanggung jawab 9 bulan bersama itu. Dan, nah ini kalau klinis dewasa kita bicara tentang psikopatologi begitu ya. Serial killer, para pembunuh bayaran, psikopat-psikopat itu begitu ya. Kalau saya baca, saya pelajari memang 90% itu karena konflik dengan ibunya. Luka yang disebabkan oleh ibunya. Betul. Jadi gangguan-gangguan kejiwaan itu mostly karena luka paling sering disebabkan oleh luka psikologis karena ibu. Itu. Maksudnya ini agak melenceng sedikit ya Bu ya. Maksudnya itu luka dengan ibu ini maksudnya gimana? Apakah mereka pertengkaran yang Bisa tidak kunjung jadi. usai? Bisa jadi. Seperti itu atau bagaimana? Kalau kita bicara luka itu berarti terjadi kekerasan. Ya kan ya? Nah, kekerasan itu ada 4 pada dasarnya. Ada fisik yang dipukul, dicubit, ya, verbal dimaki, psikologis diabaikan, tidak didengarkan, dicuekin, overprotective atau finansial. Ya. Nah, jalinan ibu dengan anak itu sudah mulai saat embrio itu berhasil sel telur itu berhasil dibuai dan menjadi embrio. Itu sudah terjadi. Karena ari-ari juga sudah terbentuk segala macam, ya. Nah, kalau kehadiran bayi janin itu ditolak, tidak diterima, maka sudah terjadi kekerasan psikologis. Anak kerasa, iya. Anak kan sudah menjadi makhluk hidup. Iya. Anak sudah mulai terasa. Makanya seringkali ada yang bilang embrionya tidak berkembang. Ya kan? Atau ayo makanya nih embrionya kok janinnya kok ngot-ngotan sekali kayak gitu. Jadi situlah makanya. Ya. Betul. Jadi ketika ibu memasukkan makanan atau minuman yang tidak sesuai berarti sudah terjadi kekerasan fisik, abuse karena anak ini tidak mendapatkan gizi sesuai. Nah, itu kan sudah terjadi kekerasan, ya. Itulah jadi ternyata ini ya kalau ditelusuri semua para diagnosis kejiwaan berat ya, kita bicara berat, itu prenatalnya pasti ada isu. Ya nggak pasti sih, tapi bisa dikatakan 90%. Wah, ya gitu. Lumayan Bu. Nah, jadi ada tuh waktu itu saya lihat di serial dokumenter kan, kalau di TV kabel kan ada tuh yang memang untuk serial crime itu ya, ya itu kan membahas tentang para serial killer. Itu semua mostly 90% itu konfliknya dengan lukanya. Jadi contoh misalnya nih ya, ketika anak nakal begitu ya, dimaki sama bapaknya, dia terluka. Tapi kalau dia nakal yang memaki ibunya, dia terluka sekali. Itu yang membedakan. Sama-sama dikatakanlah misalnya goblok kamu gitu ya, tapi kalau yang ngomong ibunya itu kayak sakitnya tuh banget gitu. Betul sekali. Gitu. Karena ya ikatan 9 bulan itu loh keistimewaannya di situ. Jadi kalau kok parenting cuma ibu mulu, ini bukan masalah cuma ibu mulu, tapi ibu nih punya keistimewaan hubungan 9 bulan lebih awal gitu loh. Jadi ya memang kayak kita perlu lebih tahu anak kita karena kita punya waktu 9 bulan lebih dulu mengenal anak kita. Gitu. Iya lagi Bu. Apanya? Semuanya tuh, semuanya benar semua tuh. Bener lah, gimana juga. Iya lagi. Wow. Gitu. Iya. Sekarang kita masuk ke ini Bu. Kita geser lagi nih, kembali lagi. Biasanya kan untuk para ibu muda, apalagi yang sudah melahirkan, itu kan ada nih yang terkadang tuh merasa, apalagi saat menyusui, menyusui ini kok
gimana sih apa sih kamu lah kayak gitu kan takutnya. Betul. Apakah udah cukup ya anakku ya kan ada tuh seperti itu. Sebenarnya itu apa sih Bu? Maksudnya apakah itu memang sudah bawaan dari dirinya dia sendiri atau karena banyak faktor dari luar juga atau seperti apa? Nah ini menarik, ternyata ketika saya berkecimpung di dunia psikologi dewasa, klinis dewasa ini banyak sekali isu-isu psikologis itu muncul ke permukaan saat individu menjadi ibu pertama kalinya. Ya, sebelum itu dia baik-baik saja, berprestasi segala macam, pokoknya keren lah. Begitu jadi ibu mulai cemas berlebihan, mulai depresi, mulai ada halusinasi gitu ya, mulai gampang marah-marah gitu ya. Ternyata memang tipping point-nya tuh rata-rata ketika mereka menjadi ibu pertama kali. Karena kan ketika perempuan hamil itu kan terjadi perubahan hormon besar-besaran ya, yang nggak pernah jerawatan tiba-tiba langsung jerawatan segala macam ya, karena itu kan kayak kaki di kepala di kaki. Ya, salah satunya yang terbalik semua itu adalah unfinished business. Jadi permasalahan-permasalahan masa lalu yang terpendam nun jauh di dalam sana. Jadi kayak kalau misalnya kita di akuarium kan di bawah ada pasirnya. Nah, karena adanya goncangan lah, kehamilan itu kan hormonnya menggoncang. Si pasir itu kan naik ke permukaan, air jadi keruh. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu yang mengalami kehamilan gitu ya. Nah, kemudian terjadilah baby blues ya, baby blues yang berkepanjangan menjadi postpartum depression. Nah, ternyata ketika ditelusuri, itulah yang kemudian yang disebut dengan transgenerasional, bahwa ibunya pun dulu demikian. Eyang putrinya demikian, buyut putrinya demikian, dan terus-terusnya demikian. Itu yang disebut dengan transgenerasional. Jadi diturunkan pola. Kalau berdasarkan para ahli fisika atau matematika murni, semua hal di dunia ini, semua kehidupan itu selalu memiliki pola. Ya. Begitu juga dengan perilaku. Dia punya polanya, hanya saja kita tidak tahu polanya seperti apa. Nah, dari manusia perilaku itu kan pasti diturunkan. Dari perilaku atasnya. Nah, pola itulah yang kemudian turun. Oke. Gitu. Terus lalu kan tadi pola itu kan selalu turun nih, Bu, ya, dari orang tuanya, nanti ke anaknya lagi begitu seterusnya kan ya. Lalu untuk bisa memangkas, apakah bisa memangkas langsung atau meminimalisir paling tidak? Tergantung seberapa kuat polanya. Kalau polanya rumit, ya kita mengelola. Tapi kalau polanya sederhana, kita bisa memotong. Ya, pola rumit itu ya tergantung kompleksitasnya ya, Kalau pola sederhana itu biasanya muncul dari keluarga-keluarga yang memang punya kesadaran mental health sejak dini gitu ya. Tapi kalau yang pola-pola rumit itu yang biasanya melibatkan pola-pola tradisional, konvensional kayak begitu. Nah itu semakin kompleks, semakin perlu berhati-hati. Karena kalau salah potong nanti bisa kemana-mana. Jadi makanya kalau dalam intervensi atau terapi apapun tuh yang menjadi kunci utama adalah identifikasi. Identifikasinya, kalau identifikasinya tepat maka intervensinya tepat. Kalau identifikasinya tidak tepat, intervensinya ya salah. Karena intervensi ini hanya tools, ya. Kita punya guntingnya tajam. Tapi kalau yang digunting salah ya tetap aja guntingnya ini nggak berguna. Tapi kalau yang digunting tepat ya jadi bagus gitu. Jadi proses identifikasi pelan-pelan. Itu pun pertama juga harus membuka dulu. Kadang-kadang enggak kok, aku nggak apa-apa kok, kayak gitu. Itu. Ya. Belum lagi terus masalah coping mekanisme lupa. Ya, jadi manusia maksudnya itu gimana? Otak manusia itu manipulatif. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu dimanipulasi sedemikian rupa dalam bentuk lupa. Iya. Aku ditagih utangnya berapa? Nggak tahu. Nah, gitu ya, misalnya contohnya lupa gitu kan ya. Aku pura-pura lupa ya. Nah, ya.
Biasanya kan begitu tuh mekanismenya. Karena sangat tidak menyenangkan atau bahkan sangat menyakitkan. Kalau diingat itu reaksi tubuh kita nggak karu-karuan, gatel-gatel apa segala macam gitu kan. Nah, akhirnya muncullah mekanisme lupa. Atau misalnya seorang anak dipukuli gila-gilaan sama ibunya. Itu kan sangat menyakitkan ya. Orang yang harusnya menyayangi aku, orang yang harusnya melindungi aku, menyakitiku. Tapi aku nggak bisa lepas dari ibuku. Jadi dia otaknya memanipulasi bahwa itu lupa. Yang diingat adalah ibunya baik. Oke. Gitu. Yeah. Nah, itu setengah mati. Kalau ibunya baik, apa yang membuat dia depresi berat? Postpartum depresinya panjang sekali. Ya. Itu. Itu nanti apakah akan bisa menurunkan ke anaknya juga? Bisa. Makanya intervensi sejak dini ini penting banget. Makanya kalau yang ibu-ibu muda itu kalau mengalami baby blues itu kan normal dalam dunia kesehatan, itu kan normal ya. Sama seperti kayak orang sakit dalam perempuan sakit menstruasi itu kan premenstrual syndrome itu kan normal. Betul. Yang menjadi tidak normal ketika itu membuat kita tidak bisa berfungsi. Ya, tidak bisa fungsi kita tuh di bawah 30%. Nah, apa tuh Bu? Kira-kira Bu? Contoh nih misalnya ya. Contohnya. Paling gampang adalah rawat diri. Oke. Ya. Rawat dirinya udah kayak orang, karena dulu sebelum dia hamil, dia cantik, dia apa segala macam. Begitu dia habis melahirkan, rawat dirinya nggak karu-karuan. Dia ke acara formal juga bajunya juga berantakan. Nah, itu kan sudah fungsi sosialnya sudah di bawah 50% seperti itu ya. Nah, itu berarti sudah mulai ada awareness. Ya, ada perubahan signifikan bahkan hampir 180 derajat sebelum before and after-nya. Nah, kalau sudah kayak begitu, kasih waktu itu kan 3 bulan ya. Kalau setelah 3 bulan dia belum ada perubahan signifikan, itu tanda-tanda akan menuju postpartum. Postpartum depression. Nah, kalau sudah depression ya, depression itu levelnya di atasnya anxiety. Terus anxiety. Jadi memang Kecemasan. kondisi psikologis itu bisa naik kelas. Pertama stres. Stres yang tidak tertangani menjadi anxiety, kecemasan. Kecemasan naik menjadi depresi. Depresi naik menjadi psikotik. Kalau psikotik ya sudah, disitulah akhirnya begitu. Tanda-tandanya depresi itu seperti apa? Yang paling kelihatan adalah rawat dirinya itu drastis. Before and after-nya itu drastis. Ya. Salah satunya tidak mandi, tidak sikat gigi. Biasanya kalau orang-orang tidak mandi ya dia masih cuci muka atau kalau ini enggak. Ya. Terus tidak sikat gigi, tidak apa segala macam. Jadi sudah mulai ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan ya toh. Kemudian kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Ya, yang tadinya misalnya suka banget nongkrong, terus sama sekali nggak mau nongkrong. Yang tadinya suka sekali misalnya bersih-bersih rumah, terus nggak suka. Yang tadinya misalnya suka nyanyi, karaokean, terus dia nggak suka, begitu ya. Itu. Terus kemudian suka nonton, nggak suka lagi. Itu maksudnya dengan alasan yang tidak jelas? Betul, dengan alasan yang aduh males ah. Nah, kalau males ahnya itu sudah 3 bulan, kalau males ahnya seminggu 2 minggu masih oke ya, nggak ada duit oke ya. Tapi kalau misalnya tak bayari wes, tak jemput wes, tak anterin wes, misalnya ya temennya datang ya, nggak mau ya, itu berarti sudah mulai depresi gitu ya. Terus kemudian mulai tuh tatapan matanya kosong, diajak ngomong, lihat kita, tapi kayak gitu. Terjadi istilahnya tell me gitu ya. Terus habis itu mental blocking. Mental blocking itu, oh ya, tapi apa tadi yang ngomong apa ya gitu. Aku tadi mau ngapain ya? Apa ya, kok lupa ya? Nah kayak gitu. Terus jadi prokrastinasi, penundaan yang berlebihan gitu ya. Misalnya
bajunya anaknya, bajunya si bayi itu numpuk gitu ya. Tapi dipegang orang, tak cuci ya, nggak usah, nanti aja aku yang nyuci. Tapi tumpuk sampai akhirnya harus beli baru karena bajunya anaknya sudah habis. Nah seperti itu. Terus nangis, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangis, sering banget nangis. Nangisnya tuh yang kayak biasanya nggak ada suara, tapi lama banget gitu. Atau bahkan mungkin nangisnya sampai yang sesungguhan, kayak bener-bener kehilangan segala macam gitu. Terus nggak bisa tidur, berjaga, jadi ada mata panda karena udah berjaga nggak karu-karuan, atau mungkin tidur tok gitu. Dan yang paling parah adalah postpartum depression with psychotic adalah dia melihat anaknya bukan sebagai anak, dia melihat anaknya sebagai hal lain, bahwa anak ini tidak layak hidup. Anak ini istilahnya dia melihat, ini anaknya mukanya jelek banget kayak monster, terus dibunuh segala macam. Itu kan banyak tuh kasus-kasus, ada bisikan-bisikan. Anak ini nanti akan menjadi sangat jahat, jadi kamu harus menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia. Nah kayak gitu-gitu, terus dia bunuh, dia tenggelamkan. Betul. Bahaya juga ya kalau untuk yang udah terkena postpartum tadi. Tadi. Bahaya banget postpartum. Kadang-kadang dia nggak sadar anaknya. Anakmu mana? Hah? Anakku yang mana? Iya, lupa dia kalau pernah melahirkan. Betul. Wow. Ya. Iya. Ilmu baru tuh untuk Terjus tuh. Lalu preventifnya apa? Oke. Kalau kita bicara preventif berarti sebelum terjadi kan ya. Pertama adalah kesiapan pernikahan. Ya. Jadi pernikahan ini sangat penting sekali, konsultasi sebelum menikah. Premarital. Nah, ini langsung premarital counseling itu sangat penting untuk melihat kesiapan laki-laki dan perempuannya, mempelai calon mempelainya. Terus memberikan wacana pernikahan itu seperti apa, begitu ya, tugas tanggung jawab suami, istri, ibu dan ayah itu semua masing-masing kan peran. Ada job desk-nya sendiri-sendiri kan begitu ya. Terus teamwork-nya bagaimana? Sama kayak di tempat kerja. Ada manajer keuangan, ada manajer marketing. Nah, ini kan sering kali bertengkar. Marketing ngabisin duit, keuangan nyari duit, bagian ngumpulin. Ngiketin duit. Nah, ini kan iya, betul. Gitu kan. Nah, itu kan jadi perlu ada keseimbangan. Nah, itu perlu dipaparkan dari awal bahwa job desk-nya ini begini loh, sebagai ayah tuh begini, sebagai ibu begini, sebagai istri begini, sebagai suami begini. Itu yang pertama. Ada yang komitmen di awal. Betul. Terus yang kedua adalah usia. Ya. Akhir-akhir ini terjadi kenaikan signifikan permintaan dispensasi usia pernikahan. Ya. Karena buntut-buntutnya daripada zina. Ya. Benar. Anak umur 16 tahun, anak aja. umur 15 tahun. Kita 16 tahun lagi ngapain? Lagi pusing. Besok PR apa yang dikerjain di sana? Bener ya Mbak Lan ya. Udah ngapain gitu ya. Buat yang punya privilege sudah sedang berpikir, aku besok mau kuliah apa gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah berpikir tentang pernikahan. Alasannya adalah zina tadi, Bu, ya. Alasannya zina dan segala macam begitu ya. Nah, kalau udah dispensasi semacam itu sudah pasti tidak bisa ada konseling calon pengantinnya juga tidak optimal karena pikirannya udah kawin itu udah begitu ya. Terus yang ketiga adalah persiapan finansial. Kalau yang dua tadi yang terkait mental, yang ketiga adalah finansial. Finansial itu bukan berarti banyak sekali nih saya menemukan calon pengantin segala macam gitu kan tinggal bersama orang tua atau mertua dengan alasan nabung mau punya rumah. Ya. Dan itu realisasinya akan sangat
sulit sekali karena kita tinggal numpang ya, masa kita nggak biayai operasional rumah dan karena orang yang lebih banyak justru biayanya lebih banyak keluar gitu ya. Kita tidak punya space sendiri. Space kita sebagai pasangan baru hanya di kamar. Yang notabene ya kalau rumahnya besar bisa dapat 4x5. Tapi kalau pas-pasan ya 3x4 atau 3x3. Jadi space kita sebagai pasangan baru hanya di 3x3. Gitu. Nah, kapan kita bisa belajar begitu? Nah, jadi lebih mending finansial salah satunya adalah dengan kontrak. Sayang uangnya ditabung. Pada kenyataannya uangnya juga nggak ditabung gitu loh, ya uangnya nggak ditabung karena ada aja kayak gitu, karena memang ini disebut dengan dialokasikan kan begitu. Itu jadi finansial paling tidak kalau mau menikah itu 3 bulan atau mungkin ya maksimal 1 tahun, pokoknya sebelum ada anak itu sudah harus keluar dari rumah. Karena apa? Loh kenapa? Karena kalau sudah ada anak, ini membuat anak bingung. Siapa yang harus dia ikuti? Dia kan juga melihat interaksi orang tuanya dan kakeknya. Orang tuanya dengan neneknya. Dia juga melihat, nenek boleh kok. Nah, pusing sudah ibunya. Betul. Ya. Kalau ketemu pas lebaran aja pusing. Aduh ya banyak teman-teman. Aduh ini nanti kalau udah lebaran, aduh baliknya ke rumah ini susah ini gitu. Lah apalagi yang setiap hari ibu sama neneknya selalu bertengkar masalah. Nah ini kan berdampak gitu. Jadi memang minimal tuh 3 hal preventif itu tuh bisa dipenuhi lah gitu. Betul. Gitu. Tapi yang utama mungkin kesiapan dari mental betul. Gitu ya. Konseling pranikah itu penting sekali. Nah, seringkali konseling pranikah ini kayak menjadi ya kayak kewajiban aja gitu ya, cuman oh ya udah diikuti nanti gitu. Tapi tidak diserapi gitu. Sunnah mungkin bahkan gitu. Katanya ngikut aja gitu. Padahal kalau menurut saya itu memang udah sangat penting sekali, Mas. Itu akan juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Atau kadang itu ada mungkin mindsetnya akhirnya, takut akhirnya saat harus konseling nanti katanya konselornya bilang begini akan menambah. Betul. Karena kan alah sing jaman biyen wong tuamu ya ora nganggo konseling yo iso. Ya baik lagi tuh Budi tadi karena budaya. Karena budaya tadi ya. Betul. Jangan begitu. Betul. Itu. Di preventifnya di situ. Jadi dia suruh konsultasi, Mas. Iya. Nah, makanya dia mau gini-gini tanya, mau apa? Ngomong ya. Udah habis sih ya. Mau nikah dia, Bu. Kayaknya banyak banget ya yang di RSA Kendang Sari Meru ini ya. Yang mau menikah. Iya. Dan yang mau konsultasi. Boleh nih langsung. Oke. Udah dikasih kode nih Mas. Iya. Udah gini-gini aja dia mau gini-gini mau selesai apa gini-gini atau mau tanya dia. Gitu. Karena memang pembahasan kita sangat kena semua itu, Mas. Kena banget itu. Kita dari awal ya. Dari awal langsung kena. Langsung ya. Ngegas itu kita langsung nih. Oke, Bu Tuti, ini sebelum kita akan berakhir di podcast kita kali ini, mungkin bisa sampaikan sepatah dua kata-katanya ini untuk Merdos jadi pesannya seperti itu. Monggo. Oke, baik para Merdos di luar sana. Saya cuma mau menyampaikan bahwa anak yang sehat itu berawal dari ibu yang sehat. Jadi pastikan ibu-ibu muda di luar sana perhatikan kesehatan diri. Dan ingat, kesehatan bukan hanya fisik, namun juga psikologis. Terima kasih sudah membersamai podcast bersama saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, Merdos. Bu Tuti, mohon maaf nih kalau kita banyak bercanda juga. Betul. Memang konsep kita memang seperti ini. Nggak bisa dari opening aja kita nggak pernah kompak. Satunya halus, satunya hai. Gitu memang. Emang dibuat gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya. Ya, dan kita sekarang pamit. Oke, langsung aja. Saya Angga. Saya Fendi. Kita kembali lagi di Match Space selanjutnya. Sampai jumpa.